Shalom, saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Kiranya kasih setia, kebenaran, dan keadilan dari Yesus Kristus Tuhan kita penuh berkuasa atas kita. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama tentang arti Kerajaan Allah. Dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai 38a, ini bicara tentang perikop Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Setelah masa meminta kepada Kayafas untuk Yesus diadili, maka mereka juga harus menghadapkan Yesus kepada Pilatus, penguasa negeri. Dan kemudian dalam percakapan pada akhirnya setelah negosiasi ini itu, maka pada ayat 34 sampai 36 demikian pembicaraan antara Pilatus dengan Yesus. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Berarti saudara, kerajaan Allah itu datangnya bukan dari dunia, tetapi datang dari surga. Itu sebabnya pada ayat yang ke-37, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara, berarti kerajaan surga itu datang dari Allah sendiri, bukan dari dunia ini dan bukan dengan cara-cara dunia ini. Yesus mengatakan kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan." Karena memang kerajaan-kerajaan di dunia itu saling menyerang satu dengan yang lain, saling mengalahkan, saling menguasai satu dengan yang lain. Tetapi kerajaan Allah tidak menyerang yang lain kecuali kerajaan kegelapan saja. Dan hal yang luar biasa Yesus katakan di sini kepada Pilatus, "Dari mana engkau tahu hal itu? Dari hatimu atau ada orang yang mengatakannya kepadamu?" Saudara, pada akhirnya kita akan mendengar dari orang lain dan kita akan mendengar tentang suara hati kita yang mengatakan Yesus Raja dalam hidup kita atau bukan. Inilah tentang kerajaan surga dan bagaimana mendapatkannya. Saudara, apakah masuk surga atau memperoleh kerajaan surga itu mudah atau sulit? Di dalam perikop Markus 10 ayat 17 sampai 27, perikop ini berjudul "Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah". Di sana pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, seorang berlari-lari mendapatkannya dan bertekuk lutut, kemudian berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Artinya kerajaan Allah. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Lalu orang itu menjawab kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow, apakah kita sudah melakukan itu sejak muda? Orang ini dahsyat sekali. Tetapi Yesus memandang dia
menaruh kasih kepadanya. Lalu katanya kepadanya, hanya satu lagi yang kurang padamu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadilah pengikutku dalam kerajaan Allah. Kemudian saudara mendengar perkataan itu, menjadi kecewalah orang itu, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu kata Yesus dalam ayat yang ke-23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, perhatikan bahwa orang ini melakukan perintah Allah sejak masa mudanya, tapi ada yang kurang, yaitu kasih kepada Allah. Itu sebabnya saudara, Yesus dalam ayat ke-27 mengatakan, Yesus memandang mereka, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara, untuk masuk surga, kalau kita andalkan kedagingan kita, dengan harta kita, dengan apapun, tidak mungkin. Syukur kepada Yesus, oleh korban darahnya, oleh keinginannya untuk menggenapkan rencana Bapa, dia disalibkan untuk saya dan saudara. Akhirnya segala sesuatu mungkin di dalam Yesus, termasuk salah satu yang sangat penting, memasuki kerajaan Allah adalah di dalam nama Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kerajaan Allah itu dinanti-nantikan lama sangat oleh orang Israel. Ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel. Kemudian saudara, ketika mereka dijajah oleh kerajaan Roma, membuat mereka menantikan dengan sangat kerajaan Allah dinyatakan. Dalam kitab Yesaya 24 dari ayat yang pertama sampai yang ke-22 saudara, dan kemudian dalam Zakaria 4 ayat 1 sampai 21, dua pasal ini saudara menceritakan tentang akhir zaman. Yesus dinubuatkan di sini, saudara. Kerajaan Allah dinubuatkan di sini. Di dalam ayat-ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menemukan di dalam kitab Yesaya 24 ayat yang ke-23 yang merupakan akhir daripada keseluruhan ayat-ayat di dalam pasal ini, saudara. Ya, nubuat tentang akhir zaman. Jadi dalam perjanjian lama pun sudah dinubuatkan tentang akhir zaman, saudara. Kengerian yang sangat luar biasa. Nanti saudara baca di dalam ayat 1 sampai 22. Tetapi pada ayat yang ke-23 dikatakan, bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini sudah sangat lama dinantikan oleh orang Israel. Dalam kitab Zakaria pun mereka menantikan hal itu dengan sangat, sebab hal yang sangat ngeri, keadaan-keadaan di sekitar dunia di sekitar mereka, saudara, itu sangat mengerikan. Tetapi puji Tuhan, saudara, pada ayat yang ke-9 dari Zakaria juga dikatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi pada waktu itu. Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Siapakah itu, saudara? Yesus. Jadi saudara dikasihi Tuhan, di dalam Yesus kita memperoleh kerajaannya. Kerajaan yang tidak sama dengan kerajaan dunia ini. Kerajaan yang datangnya dari surga, bukan dari dunia ini, bukan dengan cara-cara dunia ini. Kasih kepada Yesus dan pengenalan kepada Yesus membawa kita mengalami kerajaannya di bumi dan di surga. Saudara, kapan kerajaan itu kita peroleh? Yaitu kalau kita mengenal Yesus sebagai Mesias. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu apabila kita mengenal Yesus
satu-satunya yang diutus oleh Bapa. Puji Tuhan saudara, kita percaya bahwa setiap kita nanti meneliti lagi dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai 38, Markus 10 ayat 1 sampai yang ke-27, kemudian Yesaya 24 ayat 1 sampai 22, dan kemudian di dalam Zakaria 14 ayat 1 sampai yang ke-21. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, berikan kami pengertian mendalam dan keinginan untuk berada di dalam kerajaan surga. Jauhkanlah dari kami sikap seperti anak muda itu yang sedih karena hartanya banyak. Karena dia berpikir bahwa dengan hartanya dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Dan biarlah setiap orang yang sama seperti orang Israel menantikan kerajaan Allah. Itu engkau jawab pada hari ini. Bagimu tidak ada yang mustahil. Khususnya di hari-hari yang sukar dan sulit ini Tuhan. Biarlah kami menantikan bukan kerajaan dunia, tetapi kerajaan surga yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Terpuji Engkau Bapa, wahyukan kepada kami. Berikan kepada kami pencerahan dan pengertian serta pemahaman yang baru, sehingga kami turut memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Demi nama Yesus. Amin. Kenapa nak?